Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 Informatika SMA Negeri 1 Margasari. Ya, berikut Pak Haji akan berikan tutorial lengkap untuk latihan editing mengenai setting dokumen laporan kedisiplinan siswa SMA Negeri 1 Margasari semester ganjil tahun 2024. eh, yang perlu kalian garis bawahi dalam latihan ini adalah nanti ada berbagai macam settingan, nanti kalian sesuaikan dengan menit di mana Pak Aji sedang melakukan konfigurasi. Jadi harap proaktif menyesuaikan dengan kondisi editingnya kalian sehingga kalian dapat memenuhi latihan dengan baik. Latihan ini nanti digunakan sekaligus sebagai nilai ulangan kalian. Jadi harap dicermati baik-baik. Kalian bisa atur ulang videonya nanti jika selama proses tutorial kalian terlalu cepat atau bagaimana, itu tinggal kalian atur-atur sendiri gitu ya. Mengawali latihan pertama dulu, nanti kita mulai dari awal dulu aja ya, dari awal sampai terakhir kita bikin tabel dan bikin grafiknya, begitu ya kira-kira ya. Oke, yang pertama adalah kita akan melakukan, ini masih bahan semua ya, masih bahan semuanya. Yang pertama adalah setting pertama adalah kita atur halaman kertasnya terlebih dahulu. Masih ingat kan? Yang pertama adalah kita ke page layout, kemudian ke margin, kemudian ke custom margin. Nah, di sini kebetulan sudah sesuai, yaitu topnya adalah 2,5. Ini kalau kita klik ini bisa nambah, kalau atas, kalau bawah bisa mengurangi batasnya. Margin sendiri adalah digunakan untuk mengatur batas ukuran teks kertas ya. Jadi ada batas ukurannya, marginnya berapa, nanti kan diberikan jeda batas itu untuk kalian mulai mengetik. Nah, batas atasnya 2,5, kirinya 3, bottomnya 2,5, rightnya 2,5, leftnya 3. Kenapa? Karena artikel yang dijilid itu memerlukan batas sebelah kiri yang jauh lebih lebar karena agar space-nya digunakan untuk menjilid. Selanjutnya papernya kita gunakan paper size, kita klik paper gini. Paper size-nya kita pilih ukuran kertasnya yaitu A4. Seperti itu. Kemudian oke. Nah, kertasnya sudah berukuran A4 dan batasnya sudah kita setting. Selanjutnya, jika ada kendala tentang satuannya yang belum berubah jadi sentimeter, kita bisa pilih file, kemudian option, advance, kita masuk ke advance, kemudian kita scrolling ke bawah. Nah, di sini ada show measurement in unit of, kita pilih centimeters gitu. Kalau yang sebelumnya inci gitu ya, kita rubah jadi centimeter. Kalau yang sudah centimeter nggak usah dirubah, jadi cukup kita tekan OK saja ya, sehingga nanti pada saat kita kembali ke margin dan custom margin, satuannya sudah berubah menjadi centimeter, begitu ya kira-kira. Nah, selanjutnya kita akan atur kita akan atur paragraf itu sendiri adalah jeda antara baris pertama dan baris kedua, itu kita akan atur paragrafnya. Tapi sebelumnya kalian harus sudah ketik ini ya, teksnya dulu ya, bahannya. Kita atur paragrafnya dengan cara kita blok teksnya dengan cara klik kiri 3 kali, klik kiri 1 kali, tahan, kemudian scroll ke bawah sampai teksnya semuanya terblok. Atau dengan shortcut CTRL, tahan di keyboard, kemudian jari yang lainnya tekan huruf A, nanti otomatis dia akan terblok gitu. Bebas kalian pilih yang mana. Nah, kita masih ke menu home, kemudian kita pilih yang bagian sini line and paragraph spacing, kita pilih, kemudian kita pilih line spacing,
Nah, di sini di bagian spacingnya before-nya 0, after-nya adalah 0, dan line spacingnya adalah 1,5 lines seperti itu. Kemudian kita tekan OK. Nah, akan terjadi perubahan kan? Jedanya jauh lebih ada space tapi sedikit gitu. Ya, biar supaya artikel yang kita bikin itu benar-benar artikel yang profesional dan editingnya sesuai. Nah, setelah paragraf sudah, selanjutnya adalah kalau kalian perhatikan di sini letak penulisannya ini rata kiri ya. Jadi kita perlu jadikan rata kiri dan kanan. Kalau tekan ini ya rata kiri, kalau ini rata tengah, kalau ini rata kanan. Yang kita pilih adalah kiri dan kanan, jadi kita pilih yang ini. Begitu kira-kira. Sampai sini bisa mengikuti? Pasti bisa ya. Ini kan tahap awal waktu kemarin-kemarin kita bahas. Nah, setelah ini kalian masih dalam suasana di blok ya, masih di blok. Kalau yang udah hilang bloknya kita ulangi lagi CTRL tahan kemudian huruf A begitu. Ya. Selanjutnya adalah kita berikan aturan fontnya, kita rubah jenis fontnya adalah kita pilih Times New Roman. Ya, jadi berubah kan fontnya, dan ukuran fontnya, ukuran hurufnya kita pilih yang nomor 12. Nah, begitu kira-kira guys. Oke, masih merekam tidak? Saya catat. Oh, masih merekam, udah 6 menit. Selanjutnya, setelah kita pilih untuk ukuran fontnya dan jenis fontnya, ada suatu kasus di mana teman-teman kelas 10 dalam mengetik itu hurufnya besar semua, misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini, besar semua seperti ini kan, kurang rapi, kurang baik dalam menulis artikel jika hurufnya besar semua. Jadi kita juga belajar bahasa Indonesia ya. Terus gimana Pak kalau sudah terlanjur ukurannya jadi besar semua seperti ini? Cukup mudah banget. Langkahnya adalah kalian dengan cara klik, kita blok dulu, kita blok dulu teks yang besar itu tadi ya, sampai tahan, klik kiri tahan sampai sini ya kan, begitu. Di keyboard, pada keyboard tekan tombol shift. Tombol shift itu ada 2, bebas pilih. Di bawah caps lock juga itu ada, atau di bawah tombol enter juga sama, itu shift gitu ya. Shiftnya ditekan tahan, kemudian itu ada tombol lagi di paling atas kan ada F1, F2, F3, F4, F5, F6 dan seterusnya sampai F12. Kita tekan shift tahan, kemudian selanjutnya kita tekan lagi tombol F3 seperti ini. Nah, kan berubah jadi kecil semua seperti ini. Ini kan salah. Biasanya awal mula kalimat itu selalu menggunakan huruf kapital. Jadi kita tekan F3 satu kali lagi. Nah, seperti ini sudah sesuai. Nanti tinggal kita edit, ada beberapa teks yang ini sudah sesuai kan? Kita lepas tombolnya. Nah, ada beberapa yang perlu kita edit lagi karena sudah sesuai. Apa Pak? Ini seperti SMAN 1 Margasari kan, ini kan menunjukkan nama lokasi gitu ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kita perlu perbesar ini SMAN 1 Margasari. M-nya juga kita perbesar. Jadi hanya edit manual beberapa teks saja. Begitu ya kira-kira ya. Itu kalau ada yang error saat ngetik hurufnya besar semua. Jadi no problem. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengatur kita akan mengatur tebalnya huruf, dan kita akan mengatur beberapa paragraf yang perlu kita benahi bersama. Oke, yang pertama adalah dari sini, laporan kedisiplinan siswa SMA 1 Margasari semester ganjil tahun 2024. Ini kan judul perlu kita blok, klik kiri tahan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ratakan tengah. Ya, kita pilih ratakan tengah, masih di menu home, dan kita boldkan gitu ya. Nah, pendahuluan pun ini kita perlu boldkan seperti itu. Oke, ke bawah lagi, tingkat kedisiplinan siswa kita perlu boldkan lagi.
Oke, nah di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Ini kan Pak Haji hurufnya kecil nih. Biar gede gimana? Oke, tekan Shift, kemudian F3. Ah, seperti ini. Kemudian kita boldkan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Pendahuluan, tingkat kedisiplinan, dan kesimpulan rekomendasi itu harus menggunakan huruf Romawi begitu. Maka kita perlu setting. Nah, ini setting selanjutnya adalah memberikan penomoran pada setiap subbab, yaitu dari pendahuluan, tingkat kedisiplinan siswa, dan kesimpulan rekomendasinya. Bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah dengan kita blok begini, kita blok pendahuluannya, kemudian tekan tombol shift pada keyboard. Kita scroll ke bawah, ini tingkat bukan shift, maaf, koreksi. Kita pilih pendahuluan, tekan tombol CTRL di keyboard, tahan. Tingkat kedisiplinan kita tekan juga. Ya, oke. Kemudian CTRL-nya lepaskan dulu nih. Ini kan jadi keblok di atas dan ini keblok. Saya ulangi, pendahuluannya ditekan, CTRL ditahan, tingkat kedisiplinan siswa ditahan. Selanjutnya kita lepaskan CTRL-nya, kita scrolling ke bawah lagi. Nah, kita mau blok kesimpulan dan rekomendasi. Jadi nantinya keblok semuanya nih. Biar nanti keblok semuanya. Ini saya zoom out kan biar kalian kelihatan. Kita tekan CTRL lagi di keyboard, tahan, kemudian kita klik kiri, tahan kesimpulan dan rekomendasi. Jadinya antara kesimpulan, tingkat kedisiplinan, dan pendahuluan itu terblok semuanya. Artinya kita bisa pilih opsi ngeblok, memilih opsi ngeblok dengan cara seperti itu. Berbeda kalau kita pendahuluan kita blok seperti ini tanpa tekan keyboard, kemudian saya tekan tingkat kedisiplinan siswa, akhirnya blok yang pertama hilang. Begitu, jadi kita tekan pendahuluan, CTRL-nya ditekan, tahan, tingkat kedisiplinan tahan. Nah, kita mau ke bawah nih, CTRL-nya dilepas dulu, kita scroll ke bawah, CTRL-nya tekan lagi, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, setelah yang opsi yang terblok sudah terblok seperti ini, kita lompat ke bullet numbering. Nah, di bagian home, kemudian yang paling atas kita pilih bullet. Nah, kita pilih yang numberingnya, yaitu angka Romawinya. Perhatikan, berubah nggak tuh? Berubah nggak? Nah, berubah kan? Kita pilih yang 1, 2, 3. Nah, seperti ini guys, sehingga sudah berubah. Kalau kecepatan bisa diulangi lagi. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya, Pak, jika saya mau ngeditnya per satu-satu bisa nggak, Pak? Bisa banget. Misalkan pendahuluan kita blok dulu, kemudian kita ke sini, ya, ke numbering, kemudian ke sini, kita blok lagi sebelah sini, kemudian kita pilih numbering lagi, kemudian kita pilih sebelah sini, ya kita pilih sebelah sini. Tapi ini kan satu-satu, ya ini satunya diklik, berubah nggak ya? Harusnya ini berubah sih. Ini di blok, kemudian Pak Haji pilih mana ya? Oke. Nah, oke yang ini ya. Kita blok lagi sebelah sini, kemudian kita ke bawah sini, kemudian kita pilih set numbering value. Nah, di sini kita continue from previous ya, atau kita lanjutkan ke list yang sebelumnya. Nah, kita pilih kemudian oke. Ini harusnya berubah sih, continue set numbering value. Ini di sini, kemudian ke sini begitu. Ulang ya. Pak Haji agak bingung juga. Ke sini set numbering value continues from previous list, kemudian di sini advanced value kita pilih 2 seperti ini. Yang ini juga sama di blok. Kemudian kita pilih numbering, kita pilih ini. Nah, ini ada tanda petir, ini bisa diklik juga. Nanti continue numbering, dia akan menyesuaikan. Bebas pilih yang mana lah, antara tadi sebelumnya atau yang model seperti ini. Oke, next selanjutnya adalah aturan kaidah bahasa Indonesia bahwa penulisan subjudul ini di bawahnya artikel ini harus sejajar dengan pendahuluan. Maka dari itu, bagaimana cara mensejajarkannya? Cukup mudah banget.
Ya, ada berbagai macam cara, tapi Pak Haji kasih satu cara. Caranya adalah arahkan kursornya ke huruf L, sebelum huruf L, kemudian kita tekan backspace pada pada keyboard. Klik seperti ini. Tekan satu kali. Selanjutnya kita tekan huruf enter, tekan tombol enter. Nah, Pak kok muncul Romawi 2, Pak? Biar hilang gimana, Pak? Biar hilang kita tekan backspace-nya lagi. Nah, sehingga artikel di bawahnya kali paragrafnya itu di bawahnya huruf pendahuluan. And then ingat pelajaran bahasa Indonesia bahwa dalam satu paragraf itu terdiri ada satu alinea. Alinea itu adalah katanya menjorok, kata di awal menjorok ke kanan. Nah, ini laporan ini kan masih sejajar dengan pendahuluan, itu nggak etis, nggak baik dalam penulisan bahasa Indonesia. Maka kita perlu tekan tombol tabulasi atau tab, tab di sampingnya huruf key pada keyboard atau di atasnya huruf caps lock, tombol caps lock, sorry. Caranya adalah dengan kita klik sebelah sini pada laporannya, ini diklik sebelah sini, kemudian tekan di keyboard tombol tab. Nah, seperti ini. Ini lebih rapi dibandingkan dengan yang tadi dan sesuai kaidah bahasa Indonesia penulisan. Hal yang sama lakukan pada paragraf yang keduanya. Ya, di sini kita backspace, enter, backspace, tab. Begitu teman-teman. Sebelah sini juga sama. Ya, backspace, enter, backspace, tab. Begitu. Ya. Oke, ini kita samakan aja dengan backspace, enter gitu ya. Ini sebenarnya list, maaf ya, ini nanti jadikan list. Maaf banget, ini nanti jadi list. Jadi nanti kita abaikan di step selanjutnya. Oke, sampai sini bisa mengikuti. Selanjutnya adalah kita atur baletnya, yaitu pada bagian sini. Perhatikan, ini akan dibentuk sebuah list, begitu ya. Caranya adalah kita blok listnya dari 160 sampai dengan 20 yang bervariasi begini. Kita blok, klik kiri tahan. Kalau tadi yang numbering, kita sekarang pilih bulletnya yang ini. Bullet tulisannya ya, bullet. Nah, kita pilih yang ini guys. Nah, bentar, ada SMS. Ada sebuah hal lagi yang perlu kita edit, yaitu pada bagian ini ya. Ini tidak sejajar dengan kalimat di atasnya, itu juga tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Bagaimana cara mensejajarkannya, Pak? Ya, kita manfaatkan fungsi ruler yang ada di sini, garisan yang ada di sini. Dari garisan ini kita akan manfaatkan. Caranya gimana, Pak? Caranya kita blok lagi sini. Oh, maaf. Barangkali di Word kalian belum ada tampilan rulernya. Untuk menampilkannya kita pilih menu view, kemudian rulernya ini kita checklist. Nah, ini kan nggak ada hilang. Ke view, kita pilih rulernya ini, klik kita checklist, nanti rulernya muncul. Itu untuk menampilkan posisi garis tepinya. Oke, kembali lagi ke cara settingannya tadi. Caranya adalah kita blok ini begini, kemudian di bagian kotak kecil ini yang warna putih, ini kita klik kiri tahan, geser ke sini. Nah, rapi kan? Jadi rapi begitu. Ini kita backspace. Nah, backspace seperti ini. Ya, sorry saya ulang kembali. Ini kita backspace, enter, enter satu kali. Ulang kembali. Ya, sorry, maaf, jangan diikutin. Ini kan tadi seperti ini. Oke, ini kan seperti ini tadi. Ya. Pak, kok bisa mengembalikan, Pak? Itu saya tekan undo di bagian pojok sini, mengembalikan settingan sebelumnya. Atau kamu tekan pada shortcut Ctrl Z, nanti dia akan kembali lagi. Nah, tadi ini kita sampai ke sini, begitu ya. Ya. Ini di bagian sini saya backspace kan, 1, 2, enter. Ini tak backspace biar hilang.
Itu kan jadi kan ini berada sejajar ya, biar sejajar dengan ini. Kan ini kan di bagian sini. Nah, biar sejajar lagi kita drag ke sini. Samakan. Nah, sesuaikan. Nah, di bagian sini juga kita baletkan lagi. Kita blok. Gitu ya teman-teman kira-kira ya. Kemudian kita pilih menu home, kemudian pilih balet kembali yang bagian sini. Biar sejajar gimana? Oke, kita drag lagi di sini rulernya biar sejajar, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini juga ini ada beberapa saran. Yang saran ini kita perlu jadikan nomor, angka. Caranya kita blok lagi, ya kan? Ini sudah sejajar kan artikelnya. Oke, kita numberingkan seperti ini. Pak, warnanya satunya kok ini tebel Pak. Biar nggak tebel kita tekan seperti ini, kemudian boldnya kita matikan. Nah, jadi nggak ini. Pak, nggak sejajar Pak. Ya kita tinggal blok lagi, kita drag ke sini. Sejajar nggak? Ah, seperti itu. Atau di bawahnya, jangan sampai sebelumnya ya. Nah, ini kita sudah hampir mendekati akhir teman-teman semuanya. Kalau ini kita tengahkan, nanti kita tengahkan sebagai bagian dari tabel peminjaman. Oke, selanjutnya setelah tadi bahas tentang balet numbering, ya kita sudah bikin ini soalnya masih bagian dari sini, jadi ini jangan sini ding. Nah, ini harus enter seperti ini. Jadi ini sejajarnya dengan ini karena alineanya dimulai dari sini teman-teman, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi membuat tabel. Jadi yang bagian 962 sampai 20 ini kita mau jadikan tabel, dan yang bagian sini nanti kita akan jadikan grafik. Ini settingan selanjutnya. Oke, yang pertama kita bikin tabel dulu begitu ya. Tabelnya seperti ini. Ya, kita arahkan kursornya ke sini begini teman-teman. Kemudian kita tekan insert. Kita pilih table dan kita pilih insert table. Table size ini adalah ukuran table di mana number of column itu adalah jumlah kolomnya, sedangkan number of rows itu jumlah barisnya. Pak Aji membutuhkan 3 kolom dan 5 baris, maka di sini saya berikan nilai 3 dan di sini saya berikan nilai 5. Kemudian oke. Nah, ini ada 3 kolom 1 2 3 dan terdiri dari 5 baris 1 2 3 4 dan 5. Nah, ini saya kasih isinya dulu. Itu di sini saya klik nomor. Kemudian di sini adalah bentar, apa isinya ya Pak Haji, lupa. Saya buka dokumen milik orang lain. Bentar dulu, ini punya Ahmad. Nah, ini nanti nomor kehadiran siswa, jumlah siswa seperti itu kira-kira. Di sini nomor, kita ketikkan di sini kehadiran siswa, dan di sini adalah jumlah siswa. Di sini klik 1, klik 2, klik 3 ya. Kehadiran siswanya di sini adalah siswa yang hadir. Oke, kemudian di sini keterangannya tadi apa? Telat sebanyak 5 kali dan telat sebanyak 10 kali. Ketika jadi sini telat sebanyak 5 kali. Di sini telat sebanyak 10 kali. Di sini adalah 960. Di sininya adalah 40 dan di sininya 20, dan di sini adalah kita ketikkan di sebelah sini ya total jumlah siswa SMA N1 Margasari, begitu kira-kira. Nanti akan kita buat seolah-olah menjadi seperti ini. Gimana caranya? Oke, perhatikan. Pertama adalah kita akan edit judul di baris atas tabelnya dulu dengan teksnya adalah dengan bold. Caranya kita blok seperti ini ya, kita serba blok ya. Kemudian di sini ada shortcutnya, kita pilih bold atau bisa juga melalui menu home. Di sini boldnya kita klik.
Nah, pada bagian nomor 1, 2, 3, karena nomor ini di bagian sini juga masih di bold ya. Kita klik bold, kemudian rata tengah. Sebelah sini kita blok, klik kiri tahan sampai ke bawah, tengah lagi. Sebelah sini teksnya juga saya blok, tengah lagi. Oh, ini jumlahnya ya 1200 berapa sih? 1020 gitu. Nah, setelah sudah seperti ini ya, bagian sini juga diblok, kemudian tengahkan lagi. Nah, pada bagian sini ya, biar ini bergabung dengan kolom yang sebelah sini, maka kita tinggal blok saja dari total, klik kiri tahan, kita arahkan kursor atau panah mouse-nya ke sini, arahkan lagi geser ke sini sehingga dua kolomnya terblok. Nah, biar bergabung gimana, Pak? Setelah bergabung seperti ini, kita ke menu design. Di sini ada tabel tools ya. Kita ke menu layout yang sebelah sini. Ya, kemudian kita pilih yang bertuliskan merger cell. Klik. Nah, ini kan jadi gabung seperti itu ya. Nah, biar tengah ya kita ke menu home, kita tengahkan lagi, dan biar bagus kita boldkan. Seperti itu kira-kira. Nah, ini sudah selesai, tapi biar rapi gimana Pak? Ingat ya, nomornya kan ini kebesaran ya, terlalu jembet ya. Jadi kita klik sebelah sini, ini biar berubah ukurannya, ada garis sebelah sini. Ini kita klik, pilih, geser ke sini, tahan. Nah, sudah sesuai. Nah, ini masih terlalu besar, kita garis yang ini klik, tahan, geser ke sini. Begitu kira-kira ya. Ya, jumlah siswanya juga terlalu lebar, kita klik sebelah sini, geser. Nah, kira-kira seperti ini sudah sesuai begitu. Oke, ini untuk tabelnya yang bagian sini. Selanjutnya untuk grafiknya, di bagian sini kita perlu bikin grafiknya gitu kira-kira ya. Gimana caranya Pak? Ya, kita klik yang sebelah sini karena halamannya sudah selesai, hampir selesai. Kita klik sebelah sini, kita tekan enter, itu kan? Ya. Nah, bagaimana cara bikin grafiknya? Ya, atau sebelah sinilah ya, di halaman keduanya lah, kayaknya ke bawah nggak mungkin, grafiknya kan besar juga kan. Ya, dengan mengamati artikel ini kita bikin grafiknya, kita probabilitas saja gitu ya, atau bikin awangan saja ya. Kita pilih ini ya, bentar saya panggil siswa dulu 10.3 ya, silakan menuju labcom 1 membawa buku jurnal. Oh ya, teksnya seperti inilah, nanti saya taruh di 10.3. Karena ini mapelnya 10.3 gitu. Caranya adalah untuk bikin grafiknya kita tekan insert, kemudian kita pilih menu chart. Nah, di bagian kolom ini ada berbagai macam jenis grafis, berbagai macam jenis grafik ya. Kita akan pilih yang ini saja, kolom. Kemudian kita pilih yang sederhana saja. Kalau mau yang 3D juga boleh, terserah kamu. Pak Haji yang sederhana. Kemudian pilih oke. Nah, nanti muncul kategori XL di sini dan ada menu XL di sini. Ini yang nanti akan mengisi isian grafiknya ya. Nanti ini dengan sendirinya otomatis akan berubah. Ini diisi, diedit, nanti otomatis di sini grafiknya akan menyesuaikan. Ini adalah integrasi antar aplikasi pada Microsoft Office. Jadi walaupun kita buka Microsoft Word, tapi kita juga bisa dengan fitur chart kita membuka Excel di sini, gitu. Apa yang perlu diedit Pak? Di sini kita edit pada bagian sini. Ini adalah aturan berpakaian. Berarti di sini kategori pertamanya adalah yang sesuai aturan gitu. Kemudian di sini di sini ada menunjukkan pelanggaran ringan. Ketikkan di sini pelanggaran ringan. Di sini saya ketikkan lagi, klik pelanggaran sedang. Kemudian di sini saya klik pelanggaran berat, seperti itu. Pak, ini tulisannya kelihatan Pak. Ini tinggal dijembet saja ya, arahkan kursor ke sini, geser ke sini. Nah, ini untuk kelas 10. Ya, kelas 10. Ini kelas 11, terakhir adalah kelas 12.
Ini kelas 12. Nah, ini kan tadi 900 kita awangan aja lah gitulah ya, kelas antara kelas 10, 11 dan 12 lah. Pak Haji lupa bikin artikelnya. Jadi misalkan di sini 500 gitulah, di sini 200. 500 tambah 200 kan 700, kurangnya 200. Di sini kita ketikkan 200. Jadi kan kalau ditotalkan ini 900 siswa begitu kan. Nah, ini misalkan di sini 20, kemudian di sini 35. Ini kan sudah 55. Kan ada 70 kan, di sini 15 misalkan. Kita kasih awangan saja 50, misalkan di sini 20, 15, kemudian di sini 15. Kan kalau dijumlahkan 50, ini kan 50 siswa, ya enggak. Nah, pelanggaran beratnya kan enggak ada, jadi 0 0 0. Maka otomatis kalau kita scroll ke bawah sini, grafiknya sudah berubah. Begitu, kita bisa close. Pak, ada yang enggak sesuai, Pak. Saya perlu edit lagi. Mudah banget, kita tekan klik chartnya di menu format. Di menu desain, kita pilih edit data yang atas ini kita klik. Nanti tabel yang tadi muncul lagi. Jadi jangan khawatir kamu, kita tinggal close. Nah, di sini kita tinggal atur grafik, judulnya di sini grafik. Ya, kita klik satu kali, kemudian kita tinggal tulis grafik kehadiran siswa dan pelanggaran, begitu kira-kira. Nah, kalau misalkan kebesaran kita bisa klik chartnya di bagian sini ada panah chart area, kita klik tahan kiri, geser ke sini kalau biar lebih. Nah, kira-kira seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.